Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Ramadhani. Saya sekolah di SMK Airlangga Balikpapan. Saya bersama partner saya. Perkenalkan, saya Husein. Saya juga berasal dari SMK Airlangga Balikpapan. Kami akan mempresentasikan bagaimana mengoptimalisasi bandwidth manajemen jaringan internet di sekolah menggunakan Q3 dan PCQ. Dan saya akan menjelaskan gambaran umum bagaimana permasalahan yang terjadi di sekolah kami sendiri. SMK Airlangga Balikpapan adalah salah satu SMK yang memiliki peningkatan jumlah siswa ataupun fasilitas setiap tahunnya. Salah satunya adalah peningkatan fasilitas internet. Namun sekolah kami masih memiliki kekurangan, yaitu kami hanya memiliki 100 Mbps bandwidth yang tersedia. Maka dari itu kami harus memanajemen bagaimana bandwidth itu bisa terbagi secara merata. Salah satunya yaitu sebelum kita memanajemen, kita harus menyiapkan topologi. Dan kali ini kita akan memanajemen bandwidth itu menggunakan mikrotik. Kalau kalian ingin tahu mikrotik itu apa, mari dijelaskan. Pada saat ini, mikrotik sangat banyak digunakan oleh para sistem administrator, seperti di sekolah, di warnet, di kantor, dan lain-lain. Mikrotik merupakan salah satu operating system yang mencakup perangkat lunak yang diinstal pada PC dan menjadikannya sebagai router yang handal. Maksudnya adalah komputer dapat bertindak sebagai jantung jaringan, yaitu dapat mengendalikan atau mengelola lalu lintas data antar jaringan. Sesuai makalah yang kami buat, kami akan memanajemen bandwidth. Apa sih bandwidth itu? Bandwidth adalah salah satu media yang dapat digunakan untuk membatasi atau membagi bandwidth secara rasional kepada user, sehingga user merasa nyaman dengan tersedianya bandwidth tersebut. Pengertian bandwidth. Bandwidth merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk membatasi atau membagi bandwidth secara rasional kepada user, sehingga user merasa nyaman dengan tersedianya bandwidth tersebut. Pada mikrotik ada fitur QoS, Quality of Service. Maksudnya adalah bagaimana cara kita mengelola dan membagi bandwidth tersebut kepada customer, sehingga customer merasa nyaman dengan tersedianya bandwidth tersebut. Cara melimit bandwidth ada 3, yaitu 1. Melimitasi, 2. Grouping, 3. Burst. Burst adalah fitur yang memungkinkan queue untuk dapat menambahkan alokasi bandwidth dari nilai maksimum yang sudah ditentukan. Macam-macam burst. 1. Ada burst limit. Burst limit adalah nilai maksimum bandwidth baik upload maupun download yang akan didapatkan oleh klien saat burst sedang terjadi. 2. Ada burst time, periode waktu yang digunakan untuk menghitung data rate tersebut. 3. Ada burst threshold yang menentukan bagaimana burst harus dijalankan dan kapan burst harus dihentikan. 4. Ada priority, memberikan prioritas kepada user yang lain. Pada QoS ada 2 fitur yang berjalan. 1. Ada simple queue, merupakan metode yang digunakan ketika kita mempunyai skenario jaringan yang sederhana, seperti ingin menambahkan upload dan download dari nilai maksimum yang telah ditentukan. 2. Ada Q3, merupakan metode yang digunakan ketika kita mempunyai skenario jaringan yang kompleks dan rumit. Contohnya ketika kita ingin melimit protokol dan konten tertentu. Sebelumnya, kita harus tahu, untuk proses QoS ada 2 hal yang bekerja. 1. Ada scheduler queue, merupakan mekanisme mengantrikan paket. Jika rate melebihi limitnya, maka paket akan diteruskan. Kedua, ada shaper queue, merupakan mekanisme melimit bandwidth. Jika rate melebihi limitnya, maka paket akan di-drop. Tipe-tipe dari shaper. 1. Ada HTB, Hierarchical Token Bucket, merupakan mekanisme yang melakukan cut atau limit terhadap paket yang akan lewat. 2. Ada PCQ, Per Connection Queue, yang digunakan untuk membagi bandwidth dengan rata untuk jumlah traffic tertentu yang dapat dipilah-pilah oleh router. Selanjutnya ada tipe dari scheduler. 1. Ada FIFO, First In First Out. Maksudnya adalah paket duluan yang pertama datang, maka paket itulah yang akan diteruskan dahulu. Di dalam FIFO ada 3 macam jenis yang bisa kita gunakan. 1. Ada PFIFO, bekerja berdasarkan banyaknya paket data. 2. Ada BFIFO, bekerja berdasarkan byte data atau ukuran traffic itu. 3. Ada multi-queue FIFO. Selanjutnya ada RED, Random Early Drop. Scheduler ini bekerja dengan random, jadi ada paket yang akan diteruskan maupun ada paket yang akan di-drop. Di dalam RED ada parameter-parameter tertentu yang digunakan untuk menentukan apakah paket tersebut perlu diteruskan atau di-drop. Pertama ada minimum threshold. Jika rata-rata paket yang lewat di atas minimum threshold, maka paket tersebut akan diteruskan. 2. Maksimum threshold. Jika rata-rata paket yang akan lewat di atas maksimum threshold, maka paket tersebut akan di-drop. Selanjutnya ada SFQ, Stochastic Fairness Queue.
Mekanisme ini bisa melakukan menyeimbangkan traffic berdasarkan connection. Jadi bisa dilihat dari source address, port address, destination address, dan destination port. Yang kelima ada PCQ, per connection queue, mekanisme yang melakukan pembagian bandwidth dengan rata untuk jumlah traffic tertentu yang dapat dipilah-pilah oleh router. Pada kasus ini, kami juga menambahkan melimitasi video streaming pada YouTube melalui fitur Layer 7 protokol yang ada di firewall. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Apa sih Layer 7 protokol itu? Layer 7 protokol itu adalah fitur yang akan melakukan pemeriksaan data terhadap Layer 7 OSI model. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, data tersebut akan dibungkus oleh encapsulation yang disebut header. Dan header itu terdiri dari beberapa field, yaitu destination port, source port, protokol, destination address, dan source address. Setelah mengkonfigurasi Layer 7 protokol, kita akan menandai paket tersebut menggunakan fitur dari firewall, yaitu mangle. Apa sih mangle itu? Mangle itu berguna untuk memark atau menandai paket-paket yang akan melewati router. Setelah itu, mari kita lihat cara konfigurasinya. Ya, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melimitasi bandwidth menggunakan aplikasi Winbox dengan apa yang sudah sesuai dituliskan di makalah. Oke, pertama-tama kita akan membuat alamat IP address dulu. Alamat IP address tujuan kita. Oke, di sini kita buat di tab IP, lalu kemudian address, kita tanda tambah 192. Tuliskan alamat IP sesuai dengan yang ingin Anda tuju. Jangan lupa diberi nama agar tidak bingung. Sesuai, ketikkan pokoknya sesuai dengan apa yang ingin kalian tuju, alamat IP yang ingin Anda tuju dan ingin Anda buat. Oke semua. Lihat di sini. Oke. Jika sudah, kita akan membuat alamat DHCP server IP DHCP server. Kita buka di tab IP, kemudian DHCP server. Kemudian kita menggunakan ini DHCP setup. Kita buat di Ether 2. Fungsinya DHCP server ini apa? Jadi agar nanti klien yang akan menggunakan jaringan ini tidak perlu menyeting secara manual kembali, karena langsung akan mendapatkan dinamik, alamat IP dinamik. Oke, jadi kita tinggal next. Oke, sukses. Kemudian kita membuat lagi dengan Ether 3. Dengan cara yang sama masih. Oke, kemudian kita membuat alamat DHCP IP DHCP kliennya. DHCP klien ini untuk yang internetnya, karena internetnya di sini interface-nya dari Ether 1, jadi kita masukkan di sini interface-nya Ether 1. Apply, oke. Nah, tunggu sampai bound. Kalau sudah bound berarti ini sudah tersambung. Selanjutnya, setelah kita membuat IP DHCP client, kita akan membuat Q3-nya. Tapi sebelum membuat Q3, kita harus membuat firewall. Ini kita membuat firewall-nya dulu. Nah, di sini kita pakai NAT rule, chain-nya short NAT, kemudian out interface-nya Ether 1, action-nya password D. Nah, ini ya. Apply, oke. Kemudian kita akan membuat mangle-nya. Nah, di mangle ini kita akan membuat ini, klik tab mangle, kemudian tanda tambah.
chainnya forward, source address 192.168.10.0. Ini sesuai dengan alamat IP yang ingin kalian tuju ya, yang ingin kalian buat. Kemudian action di sini mark paket, new packet mark namanya siswa upload siswa area. Passwordnya di uncheck, apply, oke. Kita buat dengan cara yang sama, masih lab area. Tuang guru. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita membuat, jangan lupa diberi nama ya. Upload. Selanjutnya kita membuat untuk downloadnya. Chainnya masih sama, forward. Di sini yang kita pakai sekarang adalah destination address. 92.168.10.0. Kemudian actionnya ini mark paket, download area. Passwordnya di uncheck, apply. Sama juga dengan alamat IP berikutnya, caranya masih sama, download lab area. Jadi kita ganti juga. Oke, passwordnya di uncheck udah, apply, copy lagi. Oke, generalnya. Oke. Jangan lupa diberi nama download. Oke. Setelah kita membuat ini semua, baru kita boleh membuat Q3-nya. Tapi sebelum buat Q3, kita harus menentukan Q type. Nah di sini. Karena sekarang saya akan membuat Q type dengan PCQ, jadi kita membuat di sini tambah PCQ upload user. PCQ ini, kenapa saya menggunakan PCQ? Karena PCQ ini akan membagi bandwidth secara merata. Nah di sini langsung kita membuat PCQ. Di sini upload, karena upload jadi source address. Nah sini apply, copy. Sama juga ini PCQ download user. Di sini kita uncheck source address-nya, kita ganti destination address. Apply, oke. Nah di sini sudah bisa dilihat ya, sudah ada download dan upload usernya untuk PCQ. Selanjutnya kita tinggal bikin untuk Q3-nya. Di sini kita akan membuat parent-nya dulu, upload. Parent-nya upload itu enter 1 karena dia keluar. Di sini jangan lupa dipilih Q type-nya PCQ upload user. Apply, oke. Sama dengan juga download juga kita bikin. Download. Oke, parentnya global. Kenapa global download? Karena di download ini akan digunakan dengan banyak alamat IP. Di sini PCQ download user. Apply, oke. Kita tambah di sini name-nya. Nah, di sini kita akan membuat child-nya. Up siswa area. Parent-nya upload, paket mark-nya itu upload siswa area. Q type-nya PCQ upload user. Limit add-nya 128 kbps. Max limitnya itu 30 mbps, burst limitnya itu
100 Mbps, burst threshold itu 23 Mbps. Burst threshold ini kita dapatkan dari max limit, yaitu karena burst threshold ini 70% dari max limit. Burst time-nya kita pakai 2 second. Apply, kita copy, masih sama dengan cara yang sama. Tab. Di lab ini kita menggunakan 1 Mbps. Sama masih. Tab. Oke, setelah itu kita juga buat lagi childnya untuk download. Name down siswa area. Parentnya download, paket boxnya download siswa area. Jangan lupa ininya untuk dipilih PCQ download user. Limit nya 128 kbps. Max limitnya 30 Mbps, burst limitnya 100 Mbps, burst thresholdnya 23 Mbps, burst time-nya 2 second. Apply, copy, masih sama. Name-nya down lab area. Copy. Oke, ini sudah selesai semua. Ini udah bisa dites. Cara ngetesnya itu kita buka di speed test. Kita sini go. Kalau misalkan ini berhasil, di sini akan merah tepat kuning. Kita lihat. Nah, sini kita bisa lihat ya. Sini sudah penuh. Berarti ini berhasil. Bandwidth ini, limitasi ini berhasil. Ya, setelah itu semua sudah selesai, kita akan melimitasi video streaming dengan cara kita di sini kita buat di layar 7 protokol. Kenapa kita membuat limitasi pada video streaming? Karena bisa jadi di area siswa atau lab atau ruang guru ada yang menggunakan video streaming, itu akan mengganggu koneksi lainnya. Jadi kita akan melimitasi itu juga. Ya, caranya di sini layar 7 protokol kita beri nama YouTube. Selanjutnya scriptnya seperti ini. Tentang dolar. Oke, di apply. Oke. Selanjutnya kita akan membuat mangle-nya juga. Jangan lupa mangle-nya juga perlu dibuat untuk YouTube. Di sini general, chain-nya ini pre-routing ya. Pre-routing. Kenapa pre-routing? Karena ini akan menandai paket atau koneksinya akan masuk atau keluar dari router. Selanjutnya di sini tab advance-nya ini kita pilih layer 7 protokolnya, YouTube. Action-nya jangan lupa mark connection. Kita beri nama YouTube. Password-nya dicek, apply, oke. Jangan lupa beri nama YouTube. Oke. Selanjutnya kita tanda tambah di sini
Sama seperti tadi, kita buat destinasinya. Forward 192 168 connection marknya YouTube. Action mark paket up siswa up YouTube siswa area. Stroke-nya di uncheck, apply, copy. Sama lagi seperti tadi, lab area, oke. Sini. Oke, setelah ini semua kita oke. Jangan lupa diberi nama agar tidak bingung nantinya. Kita bikin lagi untuk keluarnya ya. Forward, ini destination address-nya 198. Connection-nya YouTube. Masih sama seperti tadi, ini juga mark paket dom area. Pas oke di uncheck, apply, copy, lab area. Masih sama caranya, apply, diganti. Oke, jika sudah, jangan lupa diberi nama juga. Oke. Setelah ini sudah jadi, yang ini angle yang di atas ini kita ganti di sininya, connection marknya ini kita ganti jadi no mark. Sama juga dengan yang lainnya. Coba. No mark juga. Oke. Sama juga ini connectionnya no mark. No mark, apply, oke. Juga sama no mark. Oke. Setelah itu kita buat di sini di Q3-nya sudah bisa buat ya untuk YouTube. Namanya up untuk siswa area. Parent-nya upload. Paket match-nya, nah di sini kita sudah buat tadi kan, jadi kita sudah bisa memilih up YouTube siswa area. Jangan lupa di sini yang kita pilih VCQ upload user, limit add-nya 128 kbps, max limitnya 2 mbps. Apply, copy, sama juga up lab up YouTube lab area. Jangan lupa di sini kita tandain juga CQ. Oke, sama semua. Apply, up YouTube ruang guru. Di sini kita beri nama YouTube ruang guru. Oke. Apply, oke.
Selanjutnya kita bikin untuk downloadnya ya. YouTube siswa area. Parentnya download, paket marknya YouTube siswa area. Limit address 128 kbps, max limitnya 2 mbps. Di apply, astagfirullah. Salah tadi, kita kepencet tanda silang, kita ulang aja ya. YouTube siswa area. Barangnya download, paket maxnya kita tandain YouTube siswa area. Jangan lupa Q-type-nya kita pilih juga PCQ download user. Limit address 128 kbps, max limitnya 2 mbps. Apply, copy, sama juga, masih sama, YouTube lab area. Di sini kita sesuaikan, apply, copy, ini ruang guru, ruang guru. Oke, udah semua, apply, oke. Setelah ini sudah, baru kita bisa tes di Google. Cara mencobanya seperti ini. Oke, kita buat kita lihat di sini berhasil ya. Dia udah limit, sudah merah di sini. Demikian presentasi dan konfigurasi yang kami buat, yaitu bandwidth management menggunakan Q3 dan PCQ. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.